Dan tahu nggak yang paling parahnya lagi adalah kita dioper ke bis PO lain. Itu yang, karena jujur aja, maaf kata nih ya. Kalau kita diperlakukan kayak tadi, itu sama aja kita disepelekan gitu loh. Kayak penumpang tuh nggak ada harganya. Jujur aja, aku ngomong kayak gitu. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore dari Terminal Lembang Ciledug. Dan ini aku baru pertama kalinya ya akan start naik bus dari sini. Oh ya, hari ini aku akan naik bus Mahardika dari Ciledug menuju ke Wonogiri. Wonogirinya mana aku belum tahu, karena besok dari Wonogiri aku akan langsung melanjutkan perjalanan ke Malang. Dari Wonogiri, Surabaya, Surabaya ke Malang. Wonogiri ke Surabayanya naik apa? Subscribe channel Mas Arkan biar nggak ketinggalan update terbaru dari video Mas Arkan. Dan ini aku sudah tukar tiketnya tadi. Jadi ini aku lagi di Masjid Al-Ikhlas, berada di sebelah kiri dari Terminal Lembang. Terminal Lembang ini ya, aku sebenarnya ada sedikit cerita lah tentang terminal ini, karena dulu waktu aku masih sekolah SMA itu 2014 2015 ya. Iya, tahun segituan. Aku tuh kan les berenang. Les berenangnya di sini, di belakang CBD. Itu kolam renang Yadika. Nah, setiap pulang les berenang itu aku pasti ke sini, ke Terminal Lembang Ciledug. Dan ternyata dari tahun 2014-2015 itu sampai sekarang tidak ada perubahan, teman-teman. Jadi kondisinya masih ya seperti itu, masih tanah-tanah. Dan ini kebetulan tadi baru aja selesai hujan. Jadi kondisi tanah-tanahnya tuh makin, aduh, gimana ya menjelaskan ya? Teman-teman bisa jelasin sendiri deh di kolom komentar di bawah bagaimana keadaan dari Terminal Lembang Ciledug. Namun, dengan keadaan yang seperti itu, Terminal Lembang ini menjadi salah satu tempat berkumpulnya banyak sekali penumpang bus yang akan melakukan bepergian, terutama ke Jawa Tengah. Jadi, nih ya, aku sudah tukar tiketnya, kita lihat dulu tiketnya seperti apa. Nih. Ini untuk tiketnya. Jadi tiketnya kayak gini ya. Mahardika, ada namanya Arka. Keberangkatannya dari Ciledug menuju Wonogiri. Harinya hari ini 2 Juni 2024. Harganya 280.000. Nomor seatnya 1B. Ini tiketnya ya. Nah, ini ada untuk kupon makan. Di belakangnya ada syarat-syarat perjalanan seperti ini. Gitu sih teman-teman. Untuk pemesanan tiketnya, ini aku pesan langsung ke agen dari Mahardika di Terminal Lembang Ciledug. Jadi buat teman-teman yang mau pesan tiket, langsung aja ke nomor yang ada di sini. Namanya Pak Untung ya. Jadi langsung pesan aja untuk Mahardika ke agen resminya langsung. Oke, yuk sekarang kita menuju ke terminalnya, karena aku barusan sholat di sini ya. Sekarang jam 3:30 by the way. Bus ini diberangkatkannya dari sini jam 4:30 sore. Jadi masih ada waktu 1 jam lagi sebelum bisnya diberangkatkan. Dan tadi pas aku kesana itu bisnya belum ada sih. Yuk kita update lagi yuk. Kita sekarang ke terminalnya. Siapa tahu udah ada.
sudah berada di terminalnya dan seperti inilah kondisinya. Nih kalau aku ngadep ke depan seperti ini, ngadep ke kiri ada sutet, ngadep belakang ada ginian. Dan karena ini baru selesai hujan, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, tanahnya kayak gini. Nah, menangis banget sih bis yang baru nyuci terus masuk ke sini. Ah, ini ada bus Agung Sejati. Ini bekas STJ ya? Kok liverynya kayak STJ? Tuh ada Garuda Emas di sana. Tuh paling ujung parkirnya. Masjidnya kelihatan dari sini tuh. Masjid yang tadi kita ya. Ada kucing sih. Oh, ada anak kucing. Teman-teman, ini dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Di sebelah kananku itu adalah tempat agen-agennya. Jadi kalau untuk mau pesen tiket itu bisa ke sebelah kananku, dan untuk nunggunya juga di sebelah sana. Tapi ruang tunggunya sangat amat terbatas. Padahal terminal ini penumpangnya luar biasa banyak. Dan kita lihat ini di sini adalah bus-bus yang sudah siap mau berangkat nih. Ada Agramas. Bayangin nggak, bus miliaran. Terminalnya ya begini. Agramas ada 2, yang Jetbus 5. Di belakang Murni Jaya ini ada Agramas lagi, yang SR3. Terus pintu keluarnya ini. Sebelah sininya itu ada Pasar Pisang. Karena rata-rata jualan pisang sih. Tapi bukan Pasar Pisang namanya ya. Namanya Pasar Lembang. Jadi teman-teman kalau mau ke sini, searching di Google-nya itu Terminal Pasar Lembang Ciledug. Gitu sih. Dan ini bisnya belum datang ya. Bis yang mau kita naikin belum datang. Sekarang sudah jam 15:54. Iya, aku tuh lumayan excited untuk perjalanan kali ini karena kenapa? Aku terakhir ke Wonogiri itu kalau nggak salah 2 tahun lalu pada saat baru mulai bikin YouTube. Bukan bikin YouTube ya, baru mulai ngerintis YouTube Mas Arkan ini. Dulu tuh naik Agung Sejati kalau nggak salah ya, terus pulangnya naik Pandawa 87 PSG. Jadi itu udah 2 tahun lalu teman-teman. Jadi waktu tuh bener-bener secepat itu. Padahal kayak baru kemarin aja loh aku ngonten Agung Sejati double decker yang dulunya bekasnya efisiensi ya. Dan ternyata sekarang sudah 2 tahun berlalu. Luar biasa. Ya, semoga kita semua, teman-teman yang nonton video ini, teman-teman yang dengar aku ngomong sekarang, diberikan kesehatan semuanya, diberikan rezeki yang melimpah, supaya kita bisa terus silaturahmi, teman-teman bisa terus ngikutin Mas Arkan jalan-jalan, sampai beberapa tahun ke depan. Oke? Jadi, sudah jam 4 lewat, kok belum ada bisnya ya? Jam berapa nih masuknya bisnya? Kalau feelingku sih ini bisnya ini ya, apa? Dari tempat cuci, karena nggak mungkin nyuci bus di sini nih. Nah ini Agung Sejati sudah mau berangkat. Bentar lagi. Jam 4:04. Ini Agung Sejati diberangkatkan. Ini juga harusnya sih ke Wonogiri juga ini teman-teman ya. Ini. Ini rawan macet ini di depan sini. Duh. Mundur. Dia velgnya Alcoa loh. Keren. Lihat deh Garuda Emas yang di ujung itu. Bannya sampai ambles. Berangkat. Warna pinknya suka deh aku ini. Ih, ada cicak ikut. Mobil yang biasa jadinya. Jadi, mobil yang biasa mobil apa? Ya sama Mardika tapi yang Oh, Mardika juga. Bukan yang tronton. Bukan yang tronton. Jadi paling masuk sini tapi. Enggak, tak ikutin ini dulu ketemu di Pondok Pinang kan.
Oh, ikut Murni Jaya dulu. Itu ada Oh. tuh punya. Tapi nggak trotoar yang ini sama baru. Ya, jadi kita nggak jadi naik bus Mahardika yang tronton. Ini kita dinaikin ke Murni Jaya dulu sampai ke Pondok Pinang, teman-teman. Dan untuk tiketnya dikembalikan Rp30.000. Jadi tarifnya itu kalau yang biasa, yang bukan yang tronton Volvo, tarifnya 250.000 ya. 250.000. Dikembalikan 30.000. Ya, mau gimana? Karena kita nggak bisa ini ya. Tapi yang disayangkan adalah kenapa dadakan sekali dikasih taunya. Padahal kan seharusnya kalau busnya trouble bisa dikabarin H-1. Mukanya langsung berubah ya. Langsung ekspresinya kecewa. Dan seperti ini untuk bus Murni Jayanya. Oh. Dia pakai kursi Versa, kursi buatan Laksana ya. Jadi ini kita diikutkan sampai ke Terminal Pondok Pinang. Jam 16:16. Ini kita diberangkatkan dari Terminal Lembang Ciledug. Ini kita belok kanan apa belok kiri nih. Di sini tuh tricky banget loh teman-teman. Susah banget parkir di sini, manuver di sini karena jalannya sempit banget. Jadi yang bisa kesini nih driver-driver yang udah jam terbangnya tinggi banget sih. Ini kita belok kanan. Belok kiri, Ding. Belok kiri ya? Kalau kanan ke arah CBD Ciledug, ini kiri ke arah Raden Patah kalau nggak salah ya namanya. Sana. Tuh, di sini banyak yang jualan pisang. Kayak sepanjang jalan ini. Dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua meski lewat luka. Ya, jadi ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Pondok Pinang menuju ke Wonogiri. Ya, busnya sih bagus sih, bersih nih bagian dalamnya. Terus ada leg rest-nya dan lumayan luas sih. Terus apa lagi ya? Kalau dilihat kondisi busnya ini sangat terawat dengan baik. Dan ini kita langsung berangkat ternyata. Langsung meninggalkan Pondok Pinang. Ini ada dispensernya juga di sebelah sini. Walaupun ini harusnya nggak di depan sih dispenser kayak gini. Harusnya di tengah atau di belakang nih kalau kayak gini. Kursinya dia pakai Aldila kayak gini. Ada selimutnya, tidak ada bantalnya.
Dan kita langsung meninggalkan bus Murni Jaya. Terima kasih Murni Jaya mengantarkan kami gratisan dari Ciledug ke sini. Ada Agung Sejati juga, ini yang Sweet Kombi, sama-sama ke Wonogiri, dan penuh banget tuh. Oh itu ada Agramas ke Malang. Tau gitu aku langsung ke Malang aja, nggak usah ke Wonogiri dulu kalau masih ada Agra. Somai Pak, somai. Somai. Jual dulu. Gabung. Jam 6 sore ini kita berangkat dari agen Mahardika Pasar Minggu. Lumayan lama kita berhenti ya, hampir setengah jam. Dan ini kita putar balik. Aduh, ini penyakit banget sih nih. Di Pasar Minggu ini angkot-angkotnya berhentinya ya beginilah. Jadi ini kita dari Pasar Minggu, harusnya kita ke terminal Kampung Rambutan. Oke teman-teman, sekarang hampir jam 9 malam ya, jam 20:46. Ini kita sudah tiba di rest area kilometer 102, dan seperti biasa bus kalau masuk sini itu untuk melakukan servis makan, dan bis Mahardika yang kita naikin ini sedang melakukan servis makan juga di rumah makan Taman Lestari. Dan tadi aku sudah makan di dalam ya, jadi untuk Mahardika itu servis makannya ada tempatnya sendiri gitu. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan dan sambil nunggu kita diberangkatkan kembali, aku mau cerita betapa kecewanya aku pada Mahardika ini. Gini, ada beberapa poin. Yang pertama, kenapa aku kecewa banget adalah seperti tadi yang aku bilang di awal video pas kita masih di terminal Pasar Lembang.
aku terakhir ke Wonogiri itu 2 tahun lalu naik bus Agung Sejati double decker. Dan aku pengen ketika ke Wonogiri itu mendapatkan kesan yang baik, kesan yang positif. Makanya aku mau coba bus asli Wonogiri yang mewah gitu, yang baru gitu, yang menggunakan sasis premium gitu kan. Makanya aku pilihlah Mahardika dan aku pesen tiket ini. Bentar, ada truk lewat. Dan aku pesan tiket bus Mahardika Tronton ini bahkan sebelum aku berangkat ke Bukit Tinggi. Jadi teman-teman tahu tuh betapa niatnya aku mau naik bus Mahardika yang Tronton Volvo ini. Karena aku pesan tiketnya aja sebelum aku jalan ke Bukit Tinggi. Jadi aku belum ke Bukit Tinggi, belum balik lagi ke Jakarta, aku udah pesan tiket Jakarta Wonogiri gitu loh. Dan aku tuh dari Malang ke Bukit Tinggi sampai saat ini aku belum ada istirahat. Jadi udah 6 hari di jalan dan belum ada istirahat sama sekali. Makanya salah satu yang bikin aku kecewa adalah aku udah niat banget, seniat itu pengen cobain naik bus Mahardika yang Tronton Volvo, tapi tidak dapat. Dan poin kedua yang sangat bikin mengecewakan adalah kenapa baru bilangnya itu pas sudah jam keberangkatan. Itu fatal sekali. Kenapa aku bisa bilang fatal sekali? Bus Mahardika yang Tronton Volvo itu adalah unit baru, ya, termasuk unit baru. Dan ketika unit baru itu tidak jalan, seharusnya aku memang bukan pengusaha bus, tapi aku banyak kenal dan dapat ilmu lah dari pengusaha-pengusaha bus. Dan sedikit ilmu yang aku dapat adalah ketika bus baru itu tidak jalan, seharusnya diinformasikan ke penumpang paling lambat H-2 sebelum keberangkatan. Kenapa? Karena apalagi Mahardika ini ya, bus Tronton Volvo-nya itu kan kelasnya beda, harganya beda, dan harga beda dari yang biasanya. Itu berarti penumpangnya juga penumpang yang beda, penumpang yang ingin merasakan kenyamanan yang lebih dibanding bus yang biasanya. Dan penumpang-penumpang seperti ini, ya dia rela bayar uang yang lebih untuk mendapatkan kenyamanan, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kenyamanan. Dan kebayang nggak kalau penumpangnya itu adalah seorang pejabat di kementerian, seorang pejabat di Wonogiri, seorang polisi. Kita nggak tahu yang mereka ingin mendapatkan kenyamanan dari bus baru Mahardika dan tiba-tiba di cancel di jam keberangkatan busnya. Betapa kecewanya mereka. Sama seperti aku. Itu yang amat sangat disayangkan gitu loh. Bus baru hari Minggu kok bisa nggak jalan. Jadi saking kecewanya aku ya, aku tuh tadi sampai nggak mau bikin video gitu, karena aku tuh udah capek banget. Aku 6 hari di jalan, aku capek banget, belum ada istirahat, dan aku tetap harus menjaga moodku biar bisa bikin video. Dan kalau semuanya sesuai rencana, itu moodnya akan baik-baik saja kan. Tapi tiba-tiba bus yang sudah kita pesan jauh-jauh hari nggak jalan, dan dikasih taunya pas jam keberangkatan. Yaitu aku yang udah capek banget, moodnya langsung hilang gitu loh. Dan tahu nggak yang paling parahnya lagi adalah kita dioper ke bis PO lain. Itu yang, aduh, aku agak lucu juga ya. Tadi aku kaget juga ya. Mas ikut bus Murni Jaya dulu ya? Hah? Kok bisa gitu loh, bisa ikut bus PO lain gitu loh. Itu gimana ceritanya gitu kan. Dan aku nggak sendirian, tadi ada beberapa penumpang juga yang naiknya dari Pasar Lembang. Jadi agak unik juga sih. Ini harus menjadi catatan penting untuk Mahardika sih, untuk bisa lebih memperbaiki informasinya ke penumpang. Karena jujur aja, maaf kata nih ya, kalau kita diperlakukan kayak tadi, itu sama aja kita disepelekan gitu loh. Kayak penumpang tuh nggak ada harganya. Jujur aja aku ngomong kayak gitu. Karena ya, teman-teman bayangin ya, aku pesan tiket Volvo, yang Volvo gitu ya. Aku pesan tiket untuk naik yang Volvo yang paling mewah katanya. Oke? Kemudian
aku dibatalkan beberapa menit busnya sebelum keberangkatan. Kemudian dengan, ya oke, aku nggak nyalahin agennya, karena agen juga, ya agen itu kan bisa dibilang garda terdepan lah, gitu kan. Dan agen cuma nerima perintah dari atas saja, dari kantor pusat aja. Tuh, tapi bagaimana sistemnya bekerja sampai bisa bus baru tidak jalan dan tidak ada informasi sama sekali ke penumpang, dan kita ibaratnya di shuttle sama bus PO lain yang ekspektasi di kepala kita adalah kita naik Volvo Tronton mewah, ditransit pakai bus PO lain yang spesifikasinya nggak seperti itu gitu loh. Jadi ini kalau sampai nggak diperbaiki, ini bakal kacau banget hal seperti ini, karena pertama kelasnya beda ya. Kalau kelasnya sama nggak akan ada masalah, ini kelasnya beda. Kita bicara sebagai pengusaha bus gitu ya, kita nggak tahu penumpang kita siapa, penumpang kita itu jabatannya apa, kita nggak tahu. Jadi kalau kita menyepelekan penumpang, kita nggak akan tahu ke depannya kita bakal gimana. Dan menjaga kepercayaan orang itu sepertinya lebih mudah daripada membeli kekecewaan. Karena sekalinya orang udah kecewa, jangankan balik, mikirin aja pasti nggak akan mau. Oke, jadi semoga ini menjadi catatan penting untuk Mahardika. Dan untungnya bus yang kita naikin ini unitnya bagus banget, krunya baik banget, cara nyetirnya juga enak. Jadi ya sedikit-sedikit aku memperbaiki moodku dan aku bisa ngomong kayak gini. Karena kalau enggak, aku nggak mau bikin video. Karena bener-bener udah secapek itu. Tapi ya udahlah. Ya, sepertinya belum dipanggil. Di sini rame. Di belakang kita sekarang ada KYM dan juga Kencana double decker. Terus ada PBP. PBP ada 1, 2, 3 unit. Ada apa lagi itu? Rame lah ya. Oke, jadi kita sambil lihat-lihat. Aku tuh nggak enak badan juga soalnya teman-teman. Makanya ini siap sedia tolak angin kemana-mana. Karena jujur aja, aku saking bela-belainnya naik Mahardika. Kenapa? Gara-gara aku udah lama nggak ke Wonogiri. Jadi aku bela-belain. Biasanya aku tuh kalau dari Sumatera gitu ya, aku langsung pulang ke Malang. Tapi karena bela-belain pengen cobain Mahardika yang Volvo, aku bela-belain nih ke Wonogiri dulu. Terus otomatis dari Wonogiri besok aku naik bus lagi ke Surabaya, naik Sugeng besok. Jadi sebela-belain itu, makanya aku bilang kenapa aku kecewa banget. Kecewanya tuh levelnya udah tinggi banget gitu loh. Gitulah. Tapi jujur aja kalau masih gini-gini aja dan informasi kepada penumpang masih kurang baik seperti ini, aku rasa susah untuk bisa mendapatkan penumpang yang membludak gitu. Penumpangnya bakal segini-gini aja, langganan-langganan aja. Orang-orang baru seperti aku kalau diperlakukan kayak gini, aku yakin bakal pindah. Apalagi dengan kota yang perusahaan busnya banyak sekali. Oke, jadi mau minum tolak angin dulu dan kita lanjut jalan lagi. Setelah berhenti istirahat di rumah makan Taman Lestari, ini kita kembali diberangkatkan. Pemberhentian selanjutnya itu tidak ada, jadi paling nanti ada isi solar. Biasanya kalau bus-bus Wonogirian itu isi solarnya di Semarang teman-teman. Di rest area kilometer 429 kalau belum berubah ya. Nanti kita lihat deh isi solarnya di mana. Kau yang selalu ada di saat ku
Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang jam 3:50 ini kita tiba di Terminal Giri Adipura Wonogiri dan kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Ini sorry aku agak ngeblank ya, masih baru bangun tidur. Jadi setelah ini kita langsung melanjutkan perjalanan kembali dari Wonogiri menuju ke Surabaya naik bus Sugeng Rahayu. Dan overall perjalanan kita bersama bus Mahardika yang kita naikin dari Terminal Pondok Pinang itu ya memuaskan lah ya, dari sisi pelayanannya, bisnya bagus, krunya oke, nyetirnya enak banget, bersih, ya oke lah, overall oke. Tapi ya yang bikin aku kecewa ya di awal itu aja, kenapa kita tidak naik bus yang sesuai dengan apa yang kita pesan dan dikabarinnya pas jam keberangkatan. Itu yang mengecewakan aja. PR buat Mahardika untuk lebih memberikan informasi yang tidak dadakan dan memberikan opsi kepada penumpang jika bisnya tidak berangkat, ya berikan opsi ke penumpang apakah ingin tetap melanjutkan perjalanan dengan bus lainnya, dengan bus Mahardika yang lainnya yang kelasnya di bawahnya, atau mau dikasih opsi dengan PO bus lain yang kelasnya sama, atau di refund tiketnya. Itu kan informasinya jelas ya. Jadi kayak kita tuh naik bus kayak nggak terpaksa gitu. Seperti aku kayak gini jadi kayak ya udah mau nggak mau ya naik dengan uang dikembaliin 30.000 ya. Kan nggak cuma sekedar uang 30.000 gitu loh, tapi kita pesan bus dengan kelas tertingginya karena kita mau merasakan kenyamanan gitu kan. Tapi tiba-tiba busnya nggak jalan tanpa informasi yang jelas, dikasih taunya pas jam keberangkatan, ya penumpang pasti kecewa dan kapok gitu loh. Ya mungkin gitu aja lah video kita kali ini naik bus Mahardika ya. Pertama kalinya aku mencoba busnya yang aku udah ekspektasiku tinggi banget dan di kepala tuh udah oke, semua sesuai rencana gitu kan. Tapi ternyata tidak. Jadi ya mungkin suatu saat kita akan mencoba lagi naik bus Mahardika yang tronton Volvo, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi ya nggak tahu ya, karena aku terakhir ke Wonogiri aja naik bus ya itu 2 tahun lalu. Kalau naik motor sih belum lama ini aku lewat sini ya, tapi kalau naik bus terakhir 2 tahun lalu. Oke, jadi sekarang kita nunggu jadwalnya Sugeng Rahayu. Tadi udah ada jadwal Sugeng Rahayu yang berangkat pagi itu jam 3:30. Itu yang paling pertama dari terminal ini. Terus jadwal selanjutnya mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 6 kalau nggak salah. Jadi masih lumayan lama. Kita mau cari-cari angkringan dulu kali ya. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video kali ini. Dan busnya yang kita naikin itu sepertinya pulang ke garasi. Dan penumpang-penumpang yang ke Purwantoro itu ditransit menggunakan bus satunya lagi. Jadi bis di Wonogiri ternyata ada transit juga ya, kayak bis ke Sumatera Barat gitu. Ada transitnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Mas Arkan, karena setelah ini kita langsung pulang ke Malang, ke Surabaya dulu naik bus Sugeng Rahayu. Jadi non-stop. Ini dilakukan demi naik bus Mahardika Tronton. Jadi aku kesini dulu, baru ke Surabaya Malang. Tapi ternyata tidak naik yang Tronton. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.